Argentina memang dikenal sebagai salah satu negara penghasil pemain-pemain terbaik dunia. Salah satunya adalah pemain yang berjuluk Greatest of All Time, yakni Lionel Messi. Walaupun begitu, banyak pemain Argentina yang karirnya menurun bahkan hancur setelah dipuja-puja seluruh dunia. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Diego Maradona. Untuk mengawali ulasan ini ada mendiang Diego Maradona. Pemain yang bersinar di era 1980-an ini merupakan salah satu legenda sepak bola Argentina. Maradona meraih kesuksesan besar bersama klub-klub kenamaan, mulai dari Boca Juniors, Barcelona, sampai Napoli. Maradona bahkan membawa timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 1986. Salah satu aksi terbaik Maradona terjadi pada Piala Dunia 1986 yang digelar di Meksiko tersebut. Dari 5 gol yang berhasil dia lesakan, salah satunya dicetak secara kontroversial. Saat itu Maradona berhasil mencatatkan namanya ke gawang timnas Inggris yang dikawal Peter Shilton. Akan tetapi gol tersebut begitu dikenang karena dicetak menggunakan tangannya. Maradona juga dikenal sebagai pemain terbaik di sepanjang sejarah Napoli. Saat diperkuat Maradona, Napoli berhasil menjuarai trofi Serie A musim 1986, 1987, dan 1989-1990. Sayangnya karir Maradona meredup pada era 1990-an. Saat itu Maradona diterpa berbagai masalah mulai dari pengangguran, narkoba, masalah keluarga, dan masalah kesehatan. Maradona yang kedapatan mengkonsumsi kokain dihukum larangan bertanding selama 15 bulan. Selain itu, Maradona juga terlibat kasus kriminal yang membuatnya dijebloskan ke penjara. Pada akhirnya, Maradona gantung sepatu di tahun 1997. Maradona juga mulai sakit-sakitan dan sempat mengalami serangan jantung pada tahun 2004. Maradona mengembuskan nafas terakhirnya pada bulan November tahun lalu. Walaupun sudah tiada, Maradona meninggalkan kisah gol tangan Tuhan selamanya. Gabriel Batistuta. Berikutnya ada salah satu pemain terbaik Argentina lainnya, yakni Gabriel Batistuta. Pemain yang identik dengan rambut gondrongnya ini begitu bersinar di era 1990-an. Batistuta menjalani periode terbaiknya saat memperkuat Fiorentina. Bersama skuad La Viola, Batistuta mencatatkan lebih dari 250 penampilan dan lebih dari 150 gol. Saat itu, Batistuta mengantarkan Fiorentina menjuarai trofi Serie B, trofi Coppa Italia, dan trofi Supercoppa Italiana. Penampilan moncer tersebut juga mengantarkan Batistuta ke AS Roma. Di Roma, Batistuta melanjutkan rantai golnya dengan mencetak 30 gol. Batistuta bahkan jadi pemain kunci atas perjalanan skuad Serigala Ibu Kota saat meraih Scudetto musim 2000-2001. Batistuta memutuskan untuk gantung sepatu di klub Al Arabi pada tahun 2005. Sayangnya Batistuta harus menghabiskan masa pensiunnya dengan kondisi yang memprihatinkan. Batistuta divonis mengalami cedera parah pada kedua pergelangan kakinya. Hal ini membuat Batistuta nggak bisa beraktivitas seperti biasa dan lebih sering terbaring di ranjang. Beruntung Batistuta bisa menjalani operasi di Swiss untuk memperbaiki pergelangan kakinya yang rusak. Nantinya pergelangan kaki tersebut akan diganti dengan komponen tiruan. Banyak yang berpendapat kalau cedera itu merupakan buntut dari karir gemilang Batistuta. Saat masih aktif bermain, Batistuta memang kerap melakukan gerakan yang mengejutkan. Dario Conca. Selanjutnya ada pemain yang sempat menggemparkan publik sepak bola dunia, yakni Dario Leonardo Conca. Conca menjalani periode terbaiknya bersama klub asal Brazil, yakni Fluminense. Bersama Fluminense, Conca terpilih sebagai pemain terbaik di Brazil. Gak cuma itu, Conca juga dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik di Amerika Latin. Penampilan apik Conca berhasil mengantarkan Fluminense menjuarai trofi Serie A Brazil pada tahun 2010. Gelar tersebut mengakhiri puasa gelar mereka sejak tahun 1984 yang lalu. Selain tampil prestisius, Conca bahkan mendapatkan penawaran untuk dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Brazil. Sayangnya hubungan Conca dan Brazil harus kandas begitu saja. Pada tahun 2011, Conca melintasi belahan dunia lain untuk melanjutkan karir di Liga Super China. Di negeri tirai bambu, Conca memperkuat klub kaya yakni Guangzhou Evergrande.
Konka yang datang dengan mahar transfer 10 juta euro mendapatkan gaji sebesar 21 juta euro atau sekitar 357 miliar rupiah. Pada tahun 2011, angka tersebut sudah sangat fantastis. Dengan gaji yang sebesar itu, Konka mengalahkan pemain-pemain top yang saat itu berlaga, yakni Wayne Rooney, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Luis Suarez, Diego Forlan, sampai Samuel Eto'o. Selain itu, gaji Konka cuma kalah dari gaji Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Hal itu begitu mengejutkan mengingat Konka belum pernah memperkuat timnas Argentina maupun Eropa. Sayangnya, karir Konka perlahan mulai meredup dan akhirnya gantung sepatu di tahun 2019. Kini Konka menetap di Rio de Janeiro dan cuma bekerja sebagai pencari bakat. Pablo Aimar. Kemudian ada pemain Argentina lainnya yakni Pablo Aimar. Pada tahun 1993, Aimar memulai karirnya bersama River Plate. Aimar menjalani debut profesionalnya pada tahun 1996. 4 musim bersama River Plate, Aimar mencatatkan 82 pertandingan dan mencetak 21 gol. Selain itu, Aimar juga mempersembahkan 2 trofi Liga dan 1 trofi Piala Super. Berkat penampilan apiknya tersebut, Aimar diboyong oleh klub Spanyol Valencia. Dari sinilah Aimar disebut sebagai penerus sang legenda Diego Maradona. Direkrut dengan bandrol 24 juta euro atau 353 miliar rupiah, Aimar langsung tampil mengesankan. 5 musim bersama skuad Los C, Aimar memainkan 162 laga serta mencetak 27 gol. Selain memenangkan sejumlah trofi, Aimar bahkan membawa Valencia ke final Liga Champions musim 2000-2001. Sayangnya mereka harus menyerah dari Bayern Munchen lewat drama adu penalti. Saat itu Aimar jadi pujaan publik Estadio Mestalla. Alasannya mereka sudah nggak merasakan gelar juara selama 30 tahun terakhir. Kehebatan Aimar pun diakui langsung oleh Diego Maradona. Sayang kehadiran Ranieri di kursi pelatih Valencia seakan menyingkirkan posisi dari Aimar. Pada akhirnya Aimar harus pergi ke klub Spanyol lainnya yakni Real Zaragoza. Setelah sempat pindah ke Benfica, Aimar justru membuat keputusan yang mengejutkan dengan berkarir di Liga Malaysia. Saat itu Aimar memperkuat klub Johor Darul Ta'zim yang merupakan klub kaya raya dari Malaysia. Karir Aimar di Liga Malaysia pun semakin meredup seiring cedera yang dia alami. Pada akhirnya cedera panjang tersebut memaksa Aimar untuk gantung sepatu di tahun 2015. Carlos Marinelli. Nama terakhir dalam ulasan ini adalah Carlos Marinelli. Sama seperti Aimar, Marinelli sempat jadi harapan besar sepak bola Argentina dan dijuluki sebagai the next Maradona. Marinelli mengawali karirnya dengan berlatih di Akademi Argentinos Juniors. Pada usia 15 tahun, Marinelli bergabung dengan Boca Juniors yang saat itu juga memboyong Juan Roman Riquelme. Saat menjalani tur ke Inggris, Marinelli berhasil menarik perhatian dan langsung diboyong oleh Middlesbrough. Sayangnya penampilan Marinelli nggak sehebat apa yang digembar-gemborkan media. Karir Marinelli terus menurun dan membuatnya melompat dari satu klub ke klub yang lain. Pada akhirnya Marinelli menyudahi karir sepak bolanya di klub Peru Universidad pada tahun 2011. Saat itu Marinelli memutuskan untuk gantung sepatu karena dibekap cedera. Sampai saat ini Marinelli dikabarkan bekerja sebagai agen sepak bola di Peru. Itulah sejumlah pemain Argentina yang karirnya meredup. Semoga pemain modern masa sekarang bisa belajar supaya tidak mengalami kisah sedih setelah mereka pensiun.